Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Father Benedictus. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam renungan Kopi Rohani hari ini, hari Minggu biasa ke-19, 7 Agustus 2022. Renungan kita dari Injil Lukas bab 12 ayat 32 hingga 48 dengan tema hendaklah siap sedia menantikan kedatangan Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita sama-sama dengarkan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di syurga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah hamba itu. Tetapi camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka. Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukuli hamba-hamba lain, lelaki maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia
dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi sesiapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Sesiapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan sesiapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengatakan murid-muridnya kawanan kecil, sebab mereka hanya sedikit saja bilangan mereka yang mengikuti Yesus. Mereka juga adalah murid-murid yang hanya berharap dan percaya kepada Yesus. Yesus meyakinkan murid-muridnya supaya tidak takut, sebab Bapa Surgawi telah berkenan memberikan kerajaan-Nya. Yang sangat penting yang ada dalam hati murid-murid Yesus ialah sentiasa terarah kepada Tuhan dan tetap dalam usaha melakukan apa yang membawa ke kehidupan surgawi. Perilaku perlu jujur dan mengusahakan kasih sebagai penyataan ketaatan kepada Tuhan. Cara hidup sedemikianlah yang membuat bagi dirinya sendiri pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Cara demikianlah menyimpan suatu harta atau peleburan di syurga. Jika sekiranya selalu hidup seperti demikian, tidak perlu takut, melainkan berbahagia, sebab apapun pelayanan yang baik menyenangkan hati Tuhan. Ada dalam firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kau lakukan kepada orang lain, engkau lakukan kepadaku. Firman Tuhan ini menjadi hakim bagi setiap orang dalam hidupnya. Sama ada baik atau tidak baik perilaku seseorang, tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kita berdoa agar kita terbuka kepada bimbingan Tuhan. Kita doakan semoga kita siap sedia menantikan kedatangan Tuhan yang menyelamatkan. Semoga kita dilindungi dan diberkati. Selamat berhari Minggu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Father Benedict Daulis atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.